Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu katakan shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan segala kebaikan Tuhan, amin. Segala anugerah dan segala berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu semuanya boleh bagi berdiri bersama dulu. Coba berikan salam sehati, katakan wow kamu luar biasa hari ini. Yang percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang heran, Allah yang besar bagi setiap kami. Terima kasih buat segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Tidak dapat kami mengukurnya, tidak dapat kami katakan betapa Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa saat ini. Kami yakin percaya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu datang di tempat ini, memenuhi gereja-Mu, kerajaan-Mu bertata di tempat ini, agar semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat yang indah ini, dengan ucapan syukur kami percayakan, ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, ada kuasa dalam setiap penjemahan kami Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan memulihkan setiap kami. Kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di tempat pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, katakan Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia.
Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahtmu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Katakan bersama, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Engkau Yesus yang bersemayam di tahtmu, ya Allah mulia. Boleh kita mengangkat tangan bersama, katakan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah.
naikkan sembahmu Bapak Ibu. Mari undang kemuliaannya bertata di tempat ini. Mari agungkan Dia. Hiralala baralala 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 baralala. Shandarana baralala 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 baralala. Hiralala baralala 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 baralala. Sebab bukan kuat gagah kami, sebab bukan karena kehebatan kami, hanya karena kasih-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Yesus, bila ku melihat perbuatan-Mu yang begitu besar, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami minta, Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, kami bersyukur. Oh rala baralala 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 baralala. Mari nikmati setiap penyembahan kami Tuhan. Mari nikmati setiap ucapan syukur kami. Mari buka suara lebih lagi. Naikkan syukur-Mu, Yesus Tuhan. La 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 bara la la bara la la bara la la bara la la bara. Syadara la la bara la la bara la la bara la yes. La 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 bara la la bara la la bara la la bara. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu di siang hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, hadirat-Mu. Bertatalah Kau lebih lagi. Irala bakara labaya syandara naba. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Angkat suaramu, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. Lihat air mata kami Tuhan, betapa kami menyanjung Engkau dari tempat ini. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Saja kita bangkit berdiri bersama, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name.
we will sing your praise. Oh Lord, oh praise the name of the Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hey, hey. Indahlah bersamamu Tuhan, indahlah di dalam hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami terkagum-kagum dan terheran-heran pada saat ini Bapa. Ketika kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan kami beroleh pengurapan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Jikalau Engkau mengizinkan kami boleh berada di dalam hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Menikmati kuasa-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Itulah yang membuat kami semakin beriman kepada Engkau ya Allah. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau menyediakan sesuatu yang luar biasa atas umat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan, kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan yang sempurna. Ketika kami berjalan kemanapun Tuhan, kami percaya Roh Allah menyertai kami. Dan kami aman di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Oleh sebab itulah Tuhan kami datang pada saat ini Bapa. Oh kami datang ke rumah-Mu, membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu ya Allah. Inilah pujian kami berkata segala pujian penghormatan bagi-Mu. Yesus Tuhan Allah kami, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan Engkau menenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan semakin beria-ria bersama-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa buat saat yang indah ini Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami boleh bersepakat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami berdoa bagi negeri kami ya Allah. Oh Bapa ya ralaba ya syikaralaba tanda. Diberkatilah negeri kami Indonesia ya Tuhan. Turunlah damai sejahtera-Mu Bapa. Pemulihan-Mu Tuhan ada bagi negeri kami. Kami akan melihat Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan akan Engkau bawa berjalan bersama-Mu. Mengalami transformasi yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kebangkitan yang daripada Tuhan memenuhi bangsa kami Tuhan. Diberkatilah pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Diberkatilah Tuhan Bapak Presiden kami Bapak. Dengan pengurapan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk boleh memimpin bangsa kami di dalam roh yang takut akan Engkau ya Allah. Dan setiap keputusan yang Dia ambil ya Tuhan adalah keputusan yang benar, yang berasal daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tapanuli Utara juga Tuhan ada di hati-Mu ya Tuhan. Oh Bapak, bukan secara kebetulan kami ada di sini Tuhan. Kami membela Tapanuli Utara di dalam Tuhan. Biarlah juga Tuhan kuasa-Mu mengalir sebebas-bebasnya Tuhan atas Tapanuli Utara. Dan Tapanuli Utara akan mengalami kebangunan rohani yang besar. Akan mengalami kuasa Tuhan dengan 15 kecamatan yang ada. Bahkan kami percaya pimpinan kami juga Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan. Bapak Bupati kami wakil beserta stafnya Tuhan. Biarlah semuanya mereka Tuhan dilawat oleh Tuhan. Untuk boleh menjadi pemimpin yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih berkati Tuhan. Seluruh masyarakat Tapanuli Utara menjadi masyarakat yang cinta akan Tuhan. Masyarakat yang takut akan Engkau. Bahkan yang menuruti setiap perintah-perintah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Insinyur Niko ya Bapak. Oh Bapak-bapak Bambang Tuhan.
Bapak Edi Prayetno, bahkan membuat gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Tuhan melingkupi seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan pengurapan, dengan kuasa-Mu, dengan tanda ajaib yang Kau berikan untuk menyertai setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara di dalam mulut mereka, di dalam pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu di tempat ini Bapak Gunawan Panggabean, untuk membawa gereja-Mu GBI Tarutung Kota berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, GBI Tarutung Kota sungguh bersuka cita buat tempat yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Semuanya itu Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau berkarya atas gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa orang yang merasakan hadirat Tuhan siang hari ini? Boleh pasti tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu tuh mengenal Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah. Semua jemaat Tuhan yang setia, yang selalu diberkati dan selalu dengan sukacita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia. Yang percaya angkat tangan bersama katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh tinggi-tinggi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi yang percaya. Katakan, alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Sebagaimana Tuhan memberkati gereja ini, kita yakin dan percaya umat-umat Tuhan juga akan Tuhan berkati, sebab Dia Allah yang sanggup menyediakan yang lebih dari kita pikirkan. Haleluya. Boleh sama-sama angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan bersama, sebab alasanku dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi yang diberkati Tuhan. Dua tangan boleh. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
Berapa orang yang siap Tuhan berkati, bahkan sudah Tuhan berkati. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi bersama. Katakan bersama. Aku di kamu di karena siap. Yo, aku yo, anak muda loncat yo sama-sama. Aku aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Tepuk tangan orang-orang yang diberkati lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Yang diberkati sorakan. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Orang yang diberkati dengan sukacita itu akan terpancar dari wajahnya. Coba lihat kiri kanannya. Kamu diberkati. Aku. Gimana nih Bapak Ibu? Kamu, aku, Tuhan lebih lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan kasih tepuk tangan yang terbaik dulu siang hari ini buat Tuhan Yesus. Sorakan Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu yang sungguh mempesona setiap kami, kuasa-Mu yang menggetarkan setiap hati kami. Kami rindu untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bagi-Mu lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan. Mari angkat tanganmu bersama, katakan ku sembah kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat untuk membawa kami masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami bangga memiliki Tuhan yang ajaib, yang perkasa, di mana Engkau selalu ada di hadapan kami untuk mengulurkan tangan, bahkan menyediakan mujizat, kesehatan, bahkan seluruh kebutuhan kami, bahkan janji keselamatan itu Tuhan telah sediakan. Terima kasih untuk siang hari ini kami bersyukur ketika kami boleh menikmati hadirat-Mu di gedung yang baru yang Tuhan percayakan boleh kami miliki sejak hari ini Tuhan. Kami teramat yakin situasi yang baru, kondisi yang baru, kami akan Tuhan taruhkan hati, pikiran, bahkan roh yang baru untuk kami boleh menikmati karya Tuhan yang lebih ajaib lagi. Sebentar kami akan mendengarkan tuntunan-Mu yaitu firman yang menghidupi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan tuntunan-Mu, sehingga kami akan diberkati lewat kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita memulai ibadah di tempat yang baru yang telah dikaruniakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Layaklah kita untuk mengucap syukur buat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi gereja GBI Tarutung Kota, di mana Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh dalam kasih kemurahan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata hidup manusia itu senantiasa disertai dengan mujizat. Jadi mujizat itu bukan hanya sekedar kita temukan ketika ada masalah dan kemudian ketika mengikuti KKR, namun hidup kita di setiap waktu itu disertai dengan mujizat. Kita bisa terbangun di pagi hari dalam kondisi sehat, kuat. Kita masih bisa menikmati hubungan satu dengan yang lain di tengah keluarga, bahkan di berbagai pekerjaan dan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Ada kasih karunia Tuhan yang juga merupakan bagian daripada mujizat. Sehingga layaklah Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap hidup di dalam pengucapan syukur dan rasa syukur yang luar biasa. Nah suatu saat Tuhan pernah berbicara bagi manusia, bagi saudara dan saya orang yang percaya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Penekanannya di sini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari saudara dan saya adalah mengucap syukur. Bukan waktu ketika kita bahagia, ketika kita dapatkan rezeki, ketika kita berhasil, ketika kita berulang tahun. Namun dalam segala hal. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang harus kita alami. Terkadang kita harus sakit, terkadang kita harus capek, letih. Bahkan mungkin suatu saat kita mengalami frustrasi, bahkan kehilangan pengharapan. Tapi Tuhan menekankan dalam saat ini bahwa pengucapan syukur itu berlaku di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Mengucap syukur ini tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan berkata bahwa mengucap syukur ini adalah suatu hal yang merupakan perkenanan di hadapan Tuhan dari saudara dan saya? Oleh karena dalam pengucapan syukur kita ini Tuhan lebih leluasa bekerja untuk menolong, memberkati, bahkan menyembuhkan setiap kita. Nah sudah merupakan habitat manusia bahwa ketika ada masalah dia lupa untuk mengucap syukur. Ketika ada persoalan dia juga tidak mampu untuk mengucap syukur. Namun Tuhan menekankan pada saat siang hari ini bagi setiap kita untuk tetap mengucap syukur. Nah karena ternyata mengucap syukur ini adalah kata kunci, adalah suatu rahasia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk meraih berkat-berkat pertolongan
yang telah disediakan bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak ingin membawa kita ke dalam sebuah keadaan yang sangat sulit yang tidak mungkin bisa kita atasi. Tapi pada saat saudara dan saya mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka saat itulah Tuhan bekerja dengan sangat-sangat luar biasa untuk menciptakan sebuah mujizat yang mungkin menurut pikiranmu saya tidak bisa ditolong lagi, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi pada saat saudara dan saya mengucap syukur, kita akan lihat bukti kenyataan kehadiran Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Jadi bukan dengan kondisi yang cengeng minta ini dan minta itu kepada Tuhan supaya kita dipulihkan. Tapi kalau Tuhan menekankan mengucap syukur dalam segala hal, kita telah melakukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mau tidak mau, ketika Tuhan kita senangkan, maka Dia akan mengasihi kita dan mempedulikan kita. Katakan amin, saudara. Nah, pada saat di mana ada orang 5.000 laki-laki plus wanita dan anak-anak ada bersama dengan Yesus di sebuah tempat di pinggiran kota. Dia berkhotbah, kita tidak tahu berapa jam dia punya khotbah, dan saya yakin cukup lama. Di hadapan ribuan orang dia khotbah, bukan hanya 1 jam 2 jam seperti KKR yang pernah kita saksikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena KKR yang dibikin oleh Yesus itu tidak ada sound system untuk bisa sekaligus didengar oleh orang. Tapi saya percaya dia akan jalan-jalan untuk menemui orang-orang semua itu, berkeliling dia untuk menyatakan firman. Tapi kuasa firman ini memenuhi hati setiap umat yang hadir pada saat itu. Mereka konsentrasi, rindu dan haus hadir Tuhan di hadapannya untuk menyampaikan firman. Dan lewat perkara ini mereka terus mengucap syukur. Sebab lewat pengucapan syukur itu Tuhan hadir di hadapannya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menemukan ada 5.000 orang ditambah wanita dan anak-anak, dia berkhotbah. Dia jalan-jalan sampaikan firman. Dan KKR yang dilakukan Yesus tidak ada panitia, saudara. Tidak ada seksi konsumsi, tidak ada seksi tempat, tidak ada seksi 2, tidak ada seksi-seksi. Tetapi dia menyampaikan firman lewat harisma Roh Kudus yang ada dalam dirinya, orang bisa dengan tekun untuk mendengar. Namun secara jasmani menjelang sore mereka mulai lapar. Mungkin murid-murid Yesus melihat ada kegelisahan di antara orang-orang yang mulai merasakan lapar. Kemudian murid-muridnya berkata, mereka lapar Tuhan. Tapi jawaban Yesus luar biasa, beri mereka makan. Emangnya ada seksi konsumsi? Tidak ada. Tidak ada seksi konsumsi, beri mereka makan. Ini murid bingung. Kita beli aja dari kota roti, tidak mungkin. Seberapa banyak ada stok roti di kota. Tidak ada uang untuk bisa beli dalam jumlah yang besar. Tapi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk boleh membutuhi ribuan orang yang harus makan sore pada saat itu? Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ternyata pada saat itu ada seorang anak yang mungkin dia adalah gembala kambing domba beberapa ekor. Dia bawa bekal karena seharian dia ada di padang penggembalaan. Dia masih memiliki 2 ikan dan 5 ketul roti. Nah, ketika ada barang yang sangat minimal tersebut, yang sangat terbatas tersebut, bisa menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Lewat apa? Ketika itu dikatakan Yesus mengucap syukur. Kemudian yang 2 ikan dan 5 roti ini berubah menjadi bertonton makanan. Buktinya ada sisa sampai 12 bakul. Semua kenyang. Nah, jadi betapa kuasa pengucapan syukur itu boleh menghadirkan mujizat di depan banyak mata orang. Jadi mungkin teramat sederhana bagi kita untuk berkata bersyukur. Mungkin waktu ulang tahun kita bersyukur. Naik pangkat kita bersyukur. Dapat anak kita bersyukur.
dapat jodoh kita bersyukur. Tapi mampukah kita untuk bersyukur ketika masa sulit itu datang? Mampukah kita mengucap syukur ketika pandemi corona ini membayangi kita dengan rasa takut yang luar biasa? Sekarang Tuhan ingin membuktikan bahwa di atas pengucapan syukurmu kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin masuk di akal pikiran kita. Ini menjadi catatan sejarah bagi kita, saudaraku. Ketika di penghujung tahun 2019 yang lalu, Tuhan mengatakan untuk kita membangun sebuah gereja dengan kapasitas yang lebih besar. Kita mulai di pertengahan bulan Desember. Bulan Januari kita lanjutkan belum ada masalah. Dan bulan kedua juga hampir tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba di bulan Maret apa yang terjadi? Dengan terpaksa gereja harus ditutup. Ini bangunan masih dalam tahap konstruksi. Dan kemudian saya naik ke atas pagi-pagi. Saya berdoa dan saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah memang bangunan ini saya teruskan? Sementara ekonomi sudah terancam, sementara gereja sudah ditutup, kok Tuhan suruh saya harus bangun bangunan yang besar. Kemudian saya merenungkan keadaan itu dengan cara berpikir saya yang dangkal. Sebagai manusia wajar. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya besok harinya melalui mimpi. Dan Tuhan mengingatkan bahwa saatnya ini adalah penuaian besar. Apa hubungan penuaian besar dengan gereja ditutup? Seakan-akan hal itu merupakan sebuah mimpi. Tetapi mau tidak mau sebagai seorang hamba Tuhan, saya lebih yakin akan kata Tuhan ketimbang situasi yang mempengaruhi kehidupan saya sebagai manusia biasa. Sehingga dengan ketetapan hati untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan luar biasa Bapak Ustaz. Dalam 7 bulan beberapa hari bangunan ini terselesaikan. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Kemudian kita berpikir lebih cerdas lagi. Kalau seumpama kita di gereja kita yang pertama yang di depan sana. Kapasitas kursi kita hanya 70 sekali masuk. Kita buat sampai 3 kali ibadah mungkin hanya 200-an. Sementara Tuhan berjanji akan ada penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Penuaian terbesar di akhir zaman. Dengan ditutupnya gereja dengan social distancing, physical distancing. Apakah mungkin ini merupakan sebuah kenyataan? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita tentang penuaian jiwa di akhir zaman itu bicara kualitas, tidak bicara kuantitas. Tuhan sedang melakukan seleksi alam. Mungkin bagi orang-orang tertentu itu social distancing itu atau ditutupnya pintu gereja itu merupakan sebuah kesempatan bagi dia untuk berleha-leha atau santai sebagai seorang Kristen. Tapi justru orang yang setia, yang patuh, bahkan yang mengasihi Tuhan, dia akan merasa rugi. Dan dia merasa rindu, haus untuk boleh melihat pintu gereja terbuka dan dia dapat beribadah kembali. Itu saudara dan saya yang rindu untuk beribadah ketika kesempatan diberikan oleh Tuhan. Tuhan ingin meningkatkan kualitas kerohanian kita. Kita tidak ingin dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya mungkin membuat kita tidak nyaman. Namun saya yakin dan percaya kondisi situasi kita hari ini untuk mengawali ibadah perdana di tempat ini, saya percaya tidak akan terlalu lama. Kita akan buat bukan hanya 3 kali, mungkin 4-5 kali ibadah. Karena apa? Karena Tuhan sedang mencubit orang-orang tertentu dari situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Nah, jadi ini merupakan sebuah pengalaman rohani yang kita dapatkan. Dengan kehadiran kita hari ini kita bisa sediakan kursi sampai 200-an. Bisa sampai di depan sana. Ngajak kita buat itu pintunya dari kaca. Karena Tuhan berjanji akan ada penuaian besar-besar. Nah, alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara ketika
kata Tuhan, kehendak Tuhan kita lakukan, sehingga kita akan terus mengucap syukur, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema daripada peribadatan kita, gereja ini, visinya untuk menjadi berkat. Yang kemudian untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Hal yang ketiga, untuk menjadi mujizat di tengah-tengah negeri ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melihat pembangunan ini dalam proses. Mereka merasa tidak yakin. Kok sampai sebegitu besar kemurahan Tuhan buat Bapak dan jemaat di sini. Sementara kami menghentikan pembangunan gereja kami. Sementara persembahan di gereja kami aja sudah terancam. Masalah ekonomi kami sebagai gembala sidang sudah terancam. Kami hidup dari sana katanya. Tapi justru Bapak masih bangun begini dengan megah. Ini apa rahasianya? Saya bilang kepada mereka, peraturan bisa menutup gereja. Tapi COVID tidak bisa menutup pekerjaan Tuhan. COVID masalah besar. Tapi sebesar-besarnya masalah di dunia ini tidak akan bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan hadir di gereja ini. Ini lebih cepat saudara. Gereja yang pertama 1 tahun 2 bulan kita selesaikan. Itu pun sudah banyak orang terheran-heran. Sekarang 7 bulan beberapa hari kita selesaikan. Ini suatu pengalaman rohani yang harus kita pahami bahwa memang Tuhan itu dekat. Saya hitung-hitung hampir 1 miliar habis. Ini dari mana uangnya ini? Dengan cara bagaimana Tuhan mengirim uang ini? Betul-betul misterius Bapak Saudara. Jadi kalau pengalaman rohani kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, mungkin kita sulit bertumbuh. Sehingga alangkah indahnya dan alangkah baiknya ketika kita mengajak teman-teman kita untuk boleh mendapatkan pewahyuan yang baru di era new normal hari-hari ini. Supaya mereka mendapatkan suatu potensi atau suatu bukti iman yang kuat di akhir zaman ini. Tanpa kekuatan iman tidak seorang bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, iman yang tidak ditindaklanjuti itu sama dengan mati, tidak membuahkan hasil. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk membangun di tempat ini, kita tidak hitung uang. Kita tidak hitung bikin proposal. Dan inilah satu-satunya gereja yang tidak ada panitia pembangunan. Dan tidak ada gambar bangunan. Ketika orang bertanya, mana gambar Pak Panggabean biar saya lihat dulu. Tunggu selesai baru lihat gambarnya, saya bilang. Oh, kalau sudah selesai udah kenyataan, ya memang. Saya ingin buktikan bahwa Tuhan yang kami sembah di gereja ini yang maha hadir. Dia tidak pernah membiarkan kami susah atas urusan ketuhanan. Karena urusan pekerjaan Tuhan. Ini rumahnya Tuhan, bukan rumah nenek moyang saya bilang. Tuhan tidak mau rumahnya terbengkalai. Tuhan tidak setuju rumahnya tidak megah. Untuk itulah saya memiliki visi yang jauh ke depan. Bapak kan sudah tua, masih memiliki angan-angan yang terlalu jauh lagi. Enggak. Usia bisa bertambah, tapi kasih karunia regenerasi Tuhan pasti tambah-tambahkan. Jadi kalau kita mendapatkan suatu konsep untuk semakin bersyukur, dapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Kita menjadi jawaban doa orang lain. Seseorang minta Anda doakan, tolonglah Pak doakan saya. Anak saya ini kekurangan dana untuk biaya sekolahnya. Tolonglah Pak, beras di rumah saya tidak ada lagi. Doakan dulu saya. Saya sebagai seorang pendeta, apakah mungkin hanya saya tumpang tangan, Tuhan berikan beras bagi ibu ini. Tapi saya harus menjadi jawaban doa atas kebutuhan selagi saya mampu. Lebih efektif lagi di hati Tuhan ketika kita mampu memberikan beras bagi mereka. Ketimbang saya harus berdua 7 hari 7 malam untuk mendoakan supaya ada berasnya. Ketika kita mengulurkan tangan bagi orang-orang yang susah. Ketika kita mengadakan pengobatan-pengobatan gratis sampai puluhan desa yang ada di Tanah Bataki. Saya yakin jemaat di tempat ini akan terus mengalami kesehatan.
Karena kita sudah menjadi dokter, menjadi obat bagi banyak orang. Saya yakin kita tidak akan pernah jatuh miskin sebab kita telah memberikan apa yang menjadi keperluan orang-orang lain, kalaupun dalam batasan-batasan tertentu. Atau mungkin kita anggap remeh dengan apa yang ada bagi kita. Ingat, anak yang memiliki 2 ikan dan 5 roti itu remeh secara duniawi. Tapi Tuhan ingin memulai mujizat lewat apa yang ada di tangan kita. Lewat apa yang kita miliki. Tuhan tidak begitu gamblang untuk memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi Tuhan ingin melihat kita melakukan sesuatu dari apa yang ada dari kita. Jadi kalau kita memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang yang susah, sama halnya dengan memiutangi Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, orang yang memperhatikan orang miskin adalah memiutangi Tuhan. Tetangga berhutang kepada kita belum tentu dibayar. Tapi kalau Tuhan berhutang kepada kita pasti dibayar. Dan ingat, tidak hanya sekedar mengembalikan, tapi berlimpah-limpah dikaruniakan. Dan bukan hanya dalam kehidupan saya, kelimpahan berkat Tuhan akan diberikan bagi saya ketika saya menabur. Anak cucu saya yakin akan dijagai oleh Tuhan. Itulah dimensi berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga anak cucu saya kelak akan terus memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dan dia tidak memuji Tuhan karena mungkin saya tinggalkan emas batangan kepada mereka, tidak. Tetapi mereka memuji Tuhan karena mereka memiliki seorang bapa, seorang kakek yang memiliki visi jauh ke depan untuk mengundang Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu hal yang pokok yang harus kita pahami. Kalau di masa-masa new normal sekarang, adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan, hendaklah kita secara rohani juga mengalami perubahan. Jangan hanya kita berubah dalam hal komunikasi sosial kita satu dengan yang harus ambil jarak, pakai masker, tidak bisa berkerumun, cuci tangan, cuci kaki dan lain, bukan. Tapi yang pertama sekali Tuhan ingatkan kita untuk mulai dalam konsep bersih-bersih hati nurani, jiwa, pikiran, bahkan perbuatan kita. Tuhan menuntun kita untuk membuat ini warna putih semua, saudara. Kecenderungan manusia jangan warna putih. Sebab apabila ada sentuhan kotor sedikit pun akan kelihatan. Jadi berarti warna itu sering menjadi tempat persembunyian atas sebuah kekotoran atau ketidakbenaran. Ini sering dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang hitam belah kita bikin, Pak, biar jangan kelihatan ada kotor-kotornya. Sehingga dia pun hitamlah mulai lahir sampai mati. Dan kotorannya tidak dilihat manusia tapi di hadapan Tuhan dengan jelas. Ada 80 ayat firman Tuhan berkata soal warna putih dalam Alkitab. Hitam hanya 14, merah hanya sekian. Tapi kalau putih itu berbicara tentang kebersihan, kesucian, dan semua hal-hal yang positif. Kita menjadi saksi terbuka dapat dilihat oleh dunia ini, terutama dilihat oleh Tuhan. Jadi kita tidak menutupi segala sesuatu apa yang menjadi topeng dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan terbuka. Kita siap dikoreksi. Nah, kita siap untuk selalu bersih-bersih. Dan saya yakin kita harus ekstra kerja keras untuk merawat gedung ini. Karena kita harus pertahankan ini warna akhir zaman ini sebagai khotbah, sebagai tuntunan bagi kita yang hadir di gereja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita di gereja ini, kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Bahwa sebenarnya saya datang ke gereja itu ingin ketemu dengan Tuhan. Saya datang ke gereja itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya datang ke tempat itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan untuk bersedekah meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena apabila kita masuk di dalam hadirat Allah, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu persis apa yang perlu bagi saya. Dan dia pasti akan berikan jawaban. Karena apa? Rasa syukurmu adalah kata kunci untuk membuka pundi-pundinya Tuhan. Untuk membuka mujizatnya Tuhan. Sehingga kelegaan, sukacita itu akan tak menjadi milik kita. Hindari di era new normal ini Bapak Saudara untuk bersungut-sungut, itu yang pertama. Hindari rasa kecewa. Hindari amarah atau dendam. Berlakulah polos putih di hadapan Tuhan.
ini aku Tuhan. Suatu saat Ayub yang kaya raya jatuh miskin. Suatu saat Ayub yang banyak keturunan hilang semua anak-anaknya. Tetapi dia tetap berani berkata kepada Tuhan, lihatlah setiap langkah-langkahku Tuhan. Dia putih di hadapan Tuhan. Dan aku akan menemui engkau sebagai seorang raja menghadap kepada raja di atas raja. Dia tidak sembunyikan segala sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari renungkan baik-baik. Saatnya kita harus memiliki konsep baru dalam hidup kekristenan kita. Jangan terbawa dengan masa-masa lalu. Tapi new normal ini adalah suatu sinyal, pertanda yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa Dia segera akan datang, bahwa Dia sudah dalam perjalanan, bahwa Dia ingin mengasihi, mengangkat saudara ke awan-awan permai. Amin Bapak Ibu. Untuk itu saya harapkan kita semua semakin bertekun, setia datang kepada Tuhan. Jangan mau dicecoki keadaan-keadaan yang ada sekeliling kita. Ini corona menyita perhatian banyak orang. Ini corona membuat orang banyak pertimbangan-pertimbangan. Tapi di hadapan Tuhan hanya satu hal yang diingatkan bagi setiap kita. Tetaplah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapa di sorga buat kesempatan yang indah, di mana Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya ada suatu perubahan baru dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin terlena dengan konsep lama yang sering kami larut di dalamnya sehingga merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan. Sering kami memiliki kehidupan yang warna-warni yang menurut mata kami itu cantik. Tapi saatnya Tuhan menuntut kami hanya satu warna, putih, suci, dan kudus. Mari Tuhan baharui hati dan cara berpikir kami. Untuk kami bukan hanya sekedar beribadah sebagai identitas agama, tapi kami mau menunjukkan hidup kami di hadapan-Mu. Lihatlah langkah-langkah kami Tuhan. Dan kami akan menghadap Engkau sebagai putra seorang raja, menghadap raja di atas segala raja. Mengagungkan Tuhan sebagai raja yang memimpin, bahkan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau larut dengan kekhawatiran akan sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan. Tapi kami ingin tetap bersukacita, bersyukur di mulut kami, di hati kami, di tindakan kami, bahwa Engkau Tuhan mengkehendaki kami untuk menjadi pelaku firman. Firman-Mu berkata, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang sahabatku yang lemah ini, sama dengan kepada saya. Tuhan mengajak kami hari-hari ini untuk menunjukkan rasa syukur kami dengan memperhatikan, menjadi jawaban doa bagi orang lain dan menjadi mujizat bagi orang lain. Mari Tuhan, baharui cara berpikir kami. Untuk kami tidak menjadi seorang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kami mau menjadi makhluk surgawi yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan, memberitakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Ingatkan kami Tuhan ketika Tuhan anugerahkan sebuah bangunan yang baru di tempat ini. Ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Dan hidup yang akan dibaharui oleh Tuhan menjadi kepunyaan kami. Sehingga sempurnalah rencana-Mu untuk membawa kami ke dalam keselamatan yang kekal. Berkati setiap usaha, keluarga, bahkan pekerjaan umat-Mu ini Bapa. Engkau memulihkan setiap rumah tangga yang mungkin mengalami masalah. Memulihkan perekonomian umat-Mu ini Bapa. Supaya mereka tetap bersyukur dan bersyukur senantiasa. Sebab ketika kami bersyukur, Engkau akan membuka pintu mujizat dan pintu berkat bagi kami. Terima kasih, kami tidak ingin sebagai seorang pengemis menghadap Tuhan lewat doa kami selalu meminta-minta dari pagi sampai malam hari. Tapi kami adalah anak raja di atas segala raja yang mewarisi seluruh harta kekayaan daripada Bapa kami di surga. Kami tidak ingin mempermalukan Engkau Tuhan ketika kami menjadi seorang pengemis. Tapi kami harus menjadi seorang raja yang sanggup mengayomi keadaan di sekeliling kami. Khususnya kami harus menguasai diri kami. Kau menuntun kami untuk masuk melalui pintu gerbang-Mu dengan nyanyian syukur.
masuk ke dalam pelataran-Mu dengan puji-pujian. Bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan, itulah rencana-Mu, sehingga sampai hari ini Tuhan izinkan kami hidup boleh menghirup udara segar. Terima kasih Engkau telah bukakan pintu kesempatan bagi kami untuk berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka pintu kesembuhan bagi setiap kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kau membuka pintu pemulihan di hati kami, membuka pintu mujizat, bahkan pintu pertolongan senantiasa terbuka mulai hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman itu boleh ada dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 19 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini menara doa berjalan secara new normal dengan jadwal Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore. Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan menara doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 6.45. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar monitor. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sedikit pengumuman teman, buat Bapak Ibu nanti selepas ibadah boleh mengambil makan siang di belakang. Boleh makan di tempat ini atau dibawa pulang masing-masing. Sekali lagi selesai ibadah disediakan makan siang. Untuk persembahan kita tetap jaga jarak sebelum pulang. Kami minta Bapak Ibu yang di belakang duluan keluar, baru menyusul nanti selanjutnya ke belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita sejak kita untuk bagi berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperluas daerahku. Dan doaku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga jarak waktu keluar dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan